Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya akan mengajak kalian membuat gami ladang. Jadi resep ini saya copy paste dari teman saya teman-teman ya. Bahan-bahan yang digunakan itu ada cabai, tomat. Di sini juga saya menggunakan kacang tanah, ditambah dengan 1 siung bawang putih, 2 biji bawang merah, ada terasi, dan yang terakhir itu jangan lupakan garam, micin atau penyedap rasa, dan juga gula pasir teman-teman. Oh ya, gami ladang itu sambal ya teman-teman ya. Gami ladang itu bahasa Bugis. Jadi setelah itu dibersihkan semuanya teman-teman. Nah, lanjut kita ke pemblenderan. Kalau mau di blender bisa, kalau ada juga yang menggunakan ulekan tradisional juga tidak apa-apa. Mana-mana saja yang menurut teman nyaman dan aman. Oke, kita blender sampai halus. Nah, seperti ini. Oke, ini proses pemblenderan sudah selesai. Nah, mari kita lihat bagaimanakah hasilnya. Tadada. Wow, cantik sekali warnanya teman-teman ya. Jadi seperti ini dia hasilnya setelah di blender. Oke, setelah itu kita masukkan ke dalam wajan yang terlebih dahulu sudah diisi dengan minyak. Jadi minyak yang saya gunakan di sini lumayan banyak teman-teman ya, karena tujuannya yaitu semakin lama gami ladang ini dimasak, dia juga semakin lama bertahan teman-teman. Kalau saya menggunakan kata memasak, apakah itu betul ya? Nanti teman-teman perbaiki ya, apakah menggunakan kata memasak, menggoreng, atau menumis. Saya kurang paham teman-teman, mana yang cocok digunakan untuk ini. Oke, untuk kompor atau apinya itu cukup menggunakan api sedang saja. Karena khawatir kalau misalnya teman-teman menggunakan api yang besar, dia akan hangus. Nah, ini harus rutin diaduk-aduk dengan lembut, dibolak-balik teman-teman, menjaga agar dia tidak hangus. Jadi biasanya itu setiap saya membuat gami ladang ini sekitar 30 menitan teman-teman. Nah, untuk ukuran berapa yang Anda akan bikin ya terserah. Kalau misalnya keluarga Anda banyak dan penyuka pedis-pedis ya silahkan bikin yang banyak teman-teman ya. Nah, ini dia. Ini dia sudah berubah warnanya ya dari yang pertama. Nah, selanjutnya kita masukkan bawang merah. Jadi ciri-ciri yang bisa teman-teman lihat itu ketika dia sudah menjelang matangnya itu, dari awal pertama kali kita masak dia akan selalu mengalami perubahan warna teman-teman. Warna yang lebih tua ya, kalau tadi merahnya kayak agak merah atau orange yang agak-agak muda. Nah, ini sudah mulai berwarna agak tua sedikit. Oke, jadi untuk bawang merah yang tadi cukup diiris-iris saja ya. Nah, ini masukkan garam, micin, dan juga gula pasir. Oke, saya kembali ke bawang yang tadi cukup diiris-iris tipis saja, karena itu fungsinya hanya untuk menambah aroma supaya aromanya lebih menggugah selera. Nah, ini dia. Lalu kita tambahkan kecap. Ini sebenarnya alternatif saja teman-teman ya. Jadi yang ditambahkan itu sebenarnya bukan kecap tapi gula merah. Namun karena saya tidak ada, jadi saya pakai kecap. Jangan terlalu banyak, secukupnya saja, karena tujuannya itu hanya untuk mempercantik warnanya. Sebenarnya ini sih tanpa ditambah juga warnanya sudah cantik, tapi biasa itu ketika kita membeli tomat ataupun cabai yang masih hijau, dia kalau sudah di blender warnanya pucat. Jadi untuk mempercantik itu usahakan ditambah dengan gula merah atau kecap, mana-mana saja yang Anda miliki teman-teman. Oke, ini sudah berubah lagi warnanya kan. Nah, ini sudah mendekati masak ini teman-teman. Oke, diaduk-aduk terus, jangan sampai ditinggal karena dia bisa hangus teman-teman kalau ditinggalkan. Nah, ini dia. Jadi setelah menonton video ini usahakan teman-teman bikin ya. Saya yakin Anda akan ketagihan teman-teman. Setelah bikin lagi, karena saya mengalaminya teman-teman. Ini saya bikin sudah bertahun-tahun teman-teman ya. Oke, nah ini dia teman-teman, sudah sedikit lagi dia sudah matang. Coba dilihat nih, ini pedasnya nendang teman-teman. Nah, kalau Anda penyuka pedas atau siapapun Anda yang menonton video ini, Anda semua suka yang pedas-pedas, nah mari kita berkumpul di sini teman-teman. Ini bisa digunakan untuk bisa disajikan dengan lauk, apalagi dengan ikan bakar yang masih panas-panas teman-teman. Mantap sekali. Ikan bakar, ataupun kalau misalnya Anda penyuka gorengan, bolehlah makan dengan bakwan atau ubi goreng ditambah dengan teh manis yang hangat-hangat. Luar biasa mantap. Nah, ini dia sudah matang. Saya masukkan ke dalam Tupperware.
Jadi saya suka menggunakan wadah Tupperware teman-teman, karena dalam Tupperware ini gami ladang itu bertahan lebih lama teman-teman. Oke, jadi saya menggunakan kata gami ladang teman-temannya supaya Anda juga belajar bahasa Bugis teman-teman. Jadi selain tahu resepnya, Anda juga tahu bahasa Bugisnya teman-temannya. Nah, ini dia seperti ini tampilannya setelah masak teman-teman. Cantik sekali kan warnanya. Silahkan dicoba ya teman-teman ya. Dan terima kasih sudah menonton. Semoga bisa dipraktekkan dan semoga Anda suka. Assalamualaikum.